Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi banyak penderitaan dari para penjajah. Bangsa Indonesia sering melakukan perlawanan terhadap para penjajah karena sering ditindas dan diperlakukan tidak adil. Sehingga timbullah sifat persatuan dan kesatuan rakyat untuk melawan para penjajah. Tapi tidak perlawanan fisik, melainkan dengan berdirinya organisasi-organisasi. Masih ingatkah Anda berapa lama negara Indonesia dijajah? Dan berapa lama pahlawan-pahlawan kita berjuang, bertempur, dan berperang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai Kebangkitan Nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo, dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Maka inilah kisah tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan, lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama Stovia. Tahukah ini gedung apa? Ini adalah gedung Stovia, yaitu gedung kedokteran Jawa. School Tut Opleiding van Indische Artsen. Dan di gedung inilah Budi Utomo berdiri. Di salah satu ruang belajar di gedung Stovia ini. Ini merupakan lambang dari organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau studi fund, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa Stovia. Melalui diskusi dan perbincangan inilah, mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa, yang dinamakan Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia, dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo, dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang bergabung dalam organisasi Budi Utomo dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura, karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda.
Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar kaum priai atau bangsawan karena kaum priai mendapat dukungan dari birokrasi dari golongan ningrat. Tetapi Budi Utomo memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta. Sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres 1 Budi Utomo adalah sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ketiga, ruang gerak Budi Utomo di daerah Jawa dan Madura. Dan keempat, Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Penempatan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo untuk mengejar ketinggalannya karena munculnya organisasi-organisasi lain, yaitu Serikat Islam dan Indisci Party. Budi Utomo bergabung ke dalam PPPKI pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil satu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI yang dipimpin Dr. Sutomo. Maka berakhirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walau organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharap Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai, khususnya bagi generasi muda di era digital ini, yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Jelajah Negeri, Museum Kebangkitan Nasional. Semoga PIK semakin kuat dan kokoh serta dapat memenuhi berbagai harapan negara dan bangsa Indonesia. Serikat Islam. Latar belakang berdirinya Serikat Islam adalah sebuah organisasi pertama di Indonesia dan dibentuk oleh Perkumpulan Pedagang Islam. Karena para pedagang Islam tidak puas dengan pemerintahan Belanda dalam kebijakan memberikan kebebasan kepada pedagang asing untuk memonopoli ekonomi saat itu. Pada tanggal 16 Oktober 1905, Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam di Surakarta. Kemudian pada tahun 1909, R.M. Tirto Adi Surjo mendirikan Serikat Dagang Islam di Batavia. Pada tahun 1910, R.M. Tirto Adi Suryo membuat Serikat Dagang Islam di kota Buitenzorg yang kelak bernama Bogor. Dan di tahun 1912, HOS Cokro Aminoto mendirikan organisasi yang serupa di Surabaya. Sarekat Dagang Islam yang resmi diubah menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912.
Cokroaminoto dipercaya memangku jabatan ketua setelah sebelumnya menjadi sebagai komisaris Sarekat Islam. Di bawah pimpinannya, Sarekat Islam mengalami kemajuan pesat dan berkembang menjadi partai massa hingga menimbulkan kekhawatiran Belanda. Belanda berupaya membatasi kekuasaan pengurus pusat atau sentral Sarekat Islam dan organisasi SI hingga menyebabkan kesulitan dalam mobilisasi para anggotanya. Pada periode tahun 1912 sampai 1916, Cokroaminoto dan pemimpin SI lainnya bersikap moderat terhadap pemerintah Belanda demi memperjuangkan dan menegakkan hak-hak manusia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tahun 1916, Dewan Rakyat dibentuk, suasana kembali hangat. Kongres-kongres SI kembali digelar untuk melancarkan ide pembentukan bangsa dan pemerintah sendiri. Yogyakarta, 2 Maret 1921. Pada Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam atas nama pemerintah Belanda, tersebut dirumuskan tujuan perjuangan politik SI, yaitu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Selama hidupnya, Cokroaminoto menggunakan keahlian berpidatonya untuk mengecam kesewenangan pemerintah Belanda. Beliau mengecam perampasan tanah oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan milik Belanda. Tujuan dibentuknya Serikat Dagang Islam. Yang pertama, mengembangkan jiwa dagang. Lalu yang kedua, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Ketiga, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang keempat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Dan yang terakhir, hidup menurut perintah agama. Pada Maret 1916, SI Pusat diakui sebagai badan hukum dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad, yaitu HOS Cokroaminoto. Sarekat Islam mulai mengalami perkembangan yang pesat, namun pada tahun 1914 disusupi oleh paham komunis yang ditanamkan oleh JVM Snevely, sehingga pada tahun 1921 Serikat Islam terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Serikat Islam Putih yang berpusat di Yogyakarta yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. Yang kedua adalah Serikat Islam Merah berpusat di Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Gimana latar belakang ceritanya organisasi pertama yang ada di Indonesia, Pak? Ya, memang Budi Utomo itu hanya di Indonesia. Budi Utomo itu muncul, itu adalah setelah perjalanan dari Dr. Wahidin untuk mencari fund atau dana bagi anak-anak yang pintar tidak punya dana. Jadi sehingga Wahidin ini jalanlah dia itu Jawa sampai Batavia, sehingga dari sana itulah pelajar Batavia, Sutomo dan kawan mendengar ide siapa ini Wahidin ini, muncullah dia katakan ini semacam ide utama di Budi Utomo. Jadi usaha kan untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak di Jawa, terutama yang tidak mempunyai dana untuk belajar, sehingga didirikan studi fund. Studi fund itu dana belajar. Terus dia lahir dari dia gedung Stovia ya Pak. Itu kan gedung di mana sekolah kedokteran katanya Pak. Itu siapa aja yang sekolah di situ? Yang sekolah di sana itu kan di sekolah Stovia itu kan diantaranya yang mendirikan Budi Utomo dan Sutomo. Sutomo inilah yang kemudian dari kawannya untuk mendirikan Budi Utomo itu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wahidin ini, jadikan Budi Utomo itu. Jadi berdirilah Budi Utomo Cabang Betawi namanya pada tanggal
20 Mei tahun 1908. Itu kan juga ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional Ya. Pak. Terus selanjutnya ada organisasi yang bernama Serikat Dagang Islam Pak. Itu kan diganti namanya jadi Serikat Islam. Itu gimana digantinya? Semula kan pendirinya kan pedagang-pedagang batik yang ada di Solo. Kemudian untuk mengembangkan organisasinya ini mereka butuh orang-orang yang berpendidikan, sehingga direkrut ketika itu Cokroaminoto yang seorang pelajar, sehingga untuk meluas jangan hanya terlihat pada pedagang aja, berubah menjadi Serikat Islam, sehingga pedagang aja isi dalam itu. Ya, artinya bisa lebih luas lagi cakupannya. Kayak mau tanya lebih luas, orang bisa masuk pun lebih luas. Jadi biar bisa semua Iya. masyarakat itu masuk ya Pak. Iya.